langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ekstrim fungsi trigonometri. Nah, istilah ekstrim mengandung arti maksimum dan minimum, terbesar dan terkecil, tertinggi dan terendah, terbanyak dan tersedikit, teratas dan terbawah. Nah, dalam membicarakan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, khususnya fungsi sinus dan kosinus, perlu pengertian periodisasi fungsi-fungsi itu. Setiap penambahan atau pengurangan sudut dengan n dikali 2π, harga-harga sinus atau kosinus ada kembali sama dengan sinus atau kosinus sudut semula. Akibatnya, sin x kurang lebih sama dengan n kali 2π sama dengan sin x, atau cos x kurang lebih sama dengan n kali 2π sama dengan cos x. X bilangan bulat. Dikatakan periode sinus atau kosinus adalah 2π, tetapi berapapun harga x, harga sin x dan cos x tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari min 1. Nah, dengan kata lain, sin x kurang dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1, dan cos x lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian, nilai maksimum sinus atau kosinus adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Nah, berdasarkan dengan pengertian di atas, maka dapat dihitung ekstrim fungsi trigonometri sebagai berikut. Ada bentuk A cos pangkat 2x plus B cos x plus C. Nah, cara mencari penyelesaian dari ekstrim fungsi kuadrat dalam A cos pangkat 2x plus B cos x plus C ini sama dengan penyelesaian pada bentuk A sin pangkat 2x plus B sin x plus C, yaitu fx sama dengan A cos pangkat 2x plus B cos x plus C, A cos x plus B per 2 pangkat 2 plus 4A C pangkat 2 min B per 4A pangkat 2. Contohnya, tentukan ekstrim dan harga x yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan 2 cos pangkat 2x plus 2 cos x plus C untuk x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Jawab, fx sama dengan 2 cos pangkat 2x plus 2 cos x plus 3 sama dengan 2 cos pangkat 2x plus cos x plus 1 per 4 plus 5 per 2 sama dengan 2 cos x plus 1 per 2 pangkat 2 plus 5 per 2. Nah, maksimum mutlak fx sama dengan 7 untuk cos x sama dengan 1, minimum relatif fx sama dengan 3 untuk cos x sama dengan min 1. Sedangkan minimum mutlak fx sama dengan 5 per 2 untuk cos x sama dengan min 1 per 2, x sama dengan 120,240. Nah, yang kedua yaitu A tangen pangkat 2x plus B tangen x plus C. Karena tangen x dapat mencari positif tak hingga dan negatif tak hingga, maka fungsi ini sifat ekstrimnya terikat pada harga tan x. Tetapi sifat x ini dapat didapatkan seperti pada fungsi aljabar ax pangkat 2 plus bx plus c, yang mana A tangen pangkat 2x plus B tangen x plus C sama dengan A tangen x plus B per 2 A pangkat 2 plus 4AC min B pangkat 2 per 4A, yang mana A lebih dari 0, minimum mutlak sama dengan 4AC kurang B pangkat 2 per 4A untuk tangen X sama dengan min B per 2A tidak mempunyai maksimum karena positif tak hingga. Sedangkan A kurang dari 0, minimum mutlak 4AC min B pangkat 2 per 4A untuk tangen X sama dengan min B per 2 tidak mencapai minimum karena negatif tak hingga. Contoh, tentukan nilai ekstrim dan harga X yang bersangkutan dari fungsi fx sama dengan min 2 tangen pangkat 2x plus 3 tangen x min 1 untuk x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180. Jawab, A sama dengan min 2 atau sama dengan kurang dari 0. Maka maksimum mutlak fx sama dengan 4 dikali min 2 dikali min 1 dikurang 3 pangkat 2 per 4 dikali min 2. Hasilnya yaitu 1 per 8. Nah, untuk tangen X sama dengan min 3 per 2 kali min 2, 0,75. Materi yang kedua yaitu ekstrim fungsi pecahan yang sederhana. Turunan fungsi pecahan trigonometri berbentuk Y sama dengan 2 per V
V, dimana turunan dari Y sama dengan U aksen dikali V dikurang U V aksen per P pangkat 2. Soal pertama, fx sama dengan cos x per sin x plus cos x, dimana U nya sama dengan cos x. U aksennya sama dengan min sin x. V sama dengan sin x plus cos x. V aksen sama dengan cos x min sin x. Jadi turunan dari fx bisa kita dapatkan yaitu min sin x dari U aksen dikali V yaitu sin x plus cos x dikurang cos x yaitu U dan dikali V aksen cos x min sin x per V pangkat 2 yaitu sin x plus cos x pangkat 2. Bisa disederhanakan menjadi min sin pangkat 2x min sin x kali cos x dikurang cos pangkat 2x plus sin x kali cos x per sin x plus cos x pangkat 2. Nah, min sin x kali cos x kita sama-sama coret dengan sin x kali cos x, maka dapatlah kita sederhanakan menjadi min sin pangkat 2x min cos pangkat 2x per sin x plus cos x pangkat 2 sama dengan min sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x per sin x plus cos x pangkat 2. Karena sin pangkat 2x plus cos 2x sama dengan 1, maka didapat min 1 per sin x plus cos x pangkat 2. Lanjut soal nomor 2. G theta sama dengan 2 sin theta min cos theta per sin theta plus 3 cos theta. Sama seperti yang tadi, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan 2 per Pi. Nah, turun dari Y sama dengan U aksen kali V kurang U V aksen per V pangkat 2. Nah, U nya sama dengan 2 sin theta dikurang cos theta, dan 2 aksennya sama dengan 2 cos theta dikurang min sin theta, menjadi 2 cos theta plus sin theta. V nya sama dengan sin theta plus 3 cos theta, dan V aksennya sama dengan cos theta plus min 3 sin theta, atau bisa menjadi cos theta min 3 sin theta. Nah, dapat kita ketahui bahwa G aksen theta sama dengan 2 cos theta plus sin theta yang merupakan U aksen dikali dengan V yaitu sin theta plus 3 cos theta dikurang dengan U yaitu 2 sin theta dikurang cos theta dikali cos theta dikurang 3 sin theta per V pangkat 2 yaitu sin theta plus 3 cos theta pangkat 2 sama dengan 2 cos theta dikali sin theta ditambah 6 cos pangkat 2 theta ditambah sin
pangkat 2 theta ditambah 3 cos theta sin theta dikurang 2 cos theta sin theta ditambah 6 sin pangkat 2 theta plus cos pangkat 2 theta dikurang 3 cos theta sin theta per sin theta plus 3 cos theta pangkat 2. Cos theta sin theta dicoret sama-sama habis, dan 3 cos theta sin theta juga dicoret sama habis. Jadi bisa didapat lagi, yaitu enam jadi bisa didapat yaitu 7 cos pangkat 2 theta ditambah sin pangkat 2 theta per sin theta plus 3 cos theta pangkat 2 sama dengan cos pangkat 2 theta plus sin pangkat 2 theta sama dengan 1, maka 7 kali 1 sama dengan 7 per sin theta plus 3 cos theta pangkat 2.